Halo guys, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Salsa. Halo, Halo, halo. Waalaikumsalam, Sa. Halo. Gimana, apa kabar guys? Saya Baik, kabar baik. Alhamdulillah. Oke, Salsa kabarnya gimana? Alhamdulillah baik banget. Mantap. Teman-teman, kita kan beberapa hari yang lalu udah riset nih tentang KTSP 2006. Kira-kira dari hasil riset kalian ada yang mau nyampein duluan gak nih tentang KTSP 2006? Oh iya, saya di Salsa. Kan kemarin kita sudah meriset dan mencari mengenai kurikulum KTSP. Jadi berdasarkan hasil carian tersebut dapat disimpulkan kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan itu sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Terus penyusunan KTSP juga dimulai sejak tahun 2006 sampai 2007 dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan atau SKL. Untuk materi dasar dan mengenal sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 2006 serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, dari penjelasan singkat tadi mengenai KTSP, maka dapat disimpulkan nih, KTSP itu suatu bentuk kurikulum yang disusun dan dibuat oleh masing-masing unit pendidikan dan disesuaikan dengan kondisi pendidikan di unit masing-masing tersebut. Nah, di KTSP ini juga memiliki karakteristik. Jadi karakteristiknya itu poin pertama menekankan pada ketercapainya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Nah, dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, peserta didik dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat yang pada akhirnya akan membentuk pribadi yang tampil dan mandiri. Selanjutnya, karakteristik lainnya berorientasi pada hasil belajar, itu learning outcomes dan keberagaman. Selanjutnya, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan metode yang bervariasi di dalamnya. Terus poin selanjutnya, di sini guru bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur yang edukatif. Selanjutnya juga penilaian menekankan pada sebuah proses dan hasil belajar dalam upaya penguatan atau pencapaian suatu kompetensi. Dan ciri-ciri tersebut harus tercermin dalam praktik pembelajaran yang akan dijalani oleh kurikulum KTSP ini. Oh gitu ya. By the way, KTSP ini waktu kita SD bukan sih? Iya, waktu periode tahun ajar 2006 sampai 2007. Oh iya, Iya, berarti kita kita masih sempat SD. ngerasain ya? Iya, betul. ngerasain. Berarti kan kalau dari penerapan KTSP, dia merupakan pembaruan dari kurikulum sebelumnya gitu kan ya? Benar. Iya, benar. Nah, dari hasil riset kemarin, saya juga dapetin kelebihan dari KTSP nih. Nah, itu KTSP itu penyebaran materinya itu merata sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan oleh para guru gitu di berbagai sekolah gitu. Terus KTSP juga penerapannya itu fleksibel. Jadi dapat disesuaikan dengan kondisi dari sekolah sehingga sekolah-sekolah itu memiliki peluang untuk mengembangkan kurikulum yang dibutuhkan sesuai kebutuhan di daerahnya masing-masing. Karena kan setiap daerah itu karakter dari muridnya itu kan beda-beda. Jadi dari KTSP ini yang fleksibel bisa membuat peluang bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri gitu. Modelnya seperti apa. Lalu juga seperti yang dikatakan Brian, kalau guru itu bukan satu-satunya sumber belajar, sehingga KTSP ini dapat membangun kemandirian nih, dan juga meningkatkan kreativitas untuk peserta didik, guru, ataupun sekolahnya. Dan juga KTSP ini sistem penilaiannya itu yang sederhana. Dan kita kan juga sempat ngerasain ya, penilaian KTSP 2006 itu seperti apa. Gitu sih kalau dari saya. Belum ada pembagian penilaian kayak afektif, psikomotorik, sama kognitif gitu kan ya? Masih sederhana. Iya, betul-betul. Masih sangat sederhana dan sebenarnya dari sisi itu memudahkan guru untuk melakukan penilaian juga sih ya. Dari yang lain ada yang mau ditambahin nggak nih tentang KTSP 2006? Oke, kalau tadi kan Salsa sebelumnya mention tentang kelebihan dari kurikulum KTSP ya dibanding kurikulum KBK, yaitu kurikulum sebelumnya.
Nah, coba dari sini kita beralih ke aspek yang berikutnya, yaitu kita buat secara spesifik gitu perbedaan dari kurikulum KTSP dengan kurikulum KBK gitu. Nah, kalau kita melakukan perbedaan kan kita biasanya mulai dari yang pertama itu dari dasarnya ya, dasarnya kenapa kurikulum ini berubah. Nah, kalau di kurikulum KTSP ini dia punya dasar yaitu dari peraturan Kementerian Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006. Jadi di peraturan ini tuh ditentuin ya SKL, jadi standar kompetensi kelulusan yang tadi udah disebutkan sama Brian. Dengan di kurikulum ini tuh standar kompetensi kelulusannya itu ditentuin di situ. Nah, kemudian di kurikulum ini di breakdown sama sekolahnya masing-masing. Jadi ditentuin silabus sama guru dengan tingkat satuan pendidikannya masing-masing. Nah, kemudian untuk mata pelajarannya nih, kan mata pelajarannya itu di KTSP berbeda ya sama kurikulum sebelumnya maupun kurikulum yang sekarang berjalan. Nah, jadi kalau di kurikulum KTSP itu setiap mata pelajarannya itu dirancang berdiri sendiri gitu dengan kompetensinya masing-masing. Jadi pendekatan-pendekatan mata pelajarannya ini selevel atau setingkat gitu. Kalau misalkan dulu tuh di KTSP mata pelajaran bahasa Indonesia levelnya itu sama mata pelajaran yang lain. Tapi kalau misalkan di kurikulum yang sekarang, kurikulum 2013 revisi, itu levelnya bahasa Indonesia ini sebagai apa ya? Sebagai pendukung support untuk mata pelajaran yang lain. Kayak gitu sih. Jadi di kurikulum KTSP ini totalnya ada 11 mata pelajaran total yang mesti dikuasai nih sama mahasiswa dengan kompetensinya masing-masing. Nah, kemudian kalau untuk penjurusan nih, penjurusan di KTSP itu penjurusan adanya di kelas 11 ya. Mungkin kalau teman-teman yang dulunya kelas 10, 11, 12 di SMA-nya masih pakai kurikulum KTSP, itu bakalan ketemu yang penjurusannya di kelas 11. Tapi kayaknya kalau di sini mah udah ini semua ya, 2013 semua sih. Jadi kalau misalkan di KTSP itu emang penjurusannya sangat detail ya. Dulu tuh kakak saya tuh masih di kurikulum KTSP pas waktu SMK. Jadi penjurusannya emang banyak banget model-modelnya kayak misalkan kalau kita bicara teknologi gitu. Kalau teknologi tuh dibagi lagi, dia ada multimedia, ada rekayasa perangkat lunak, ada apalagi itu banyak dah. Jadinya cabang-cabangnya banyak. Gitu sih. Kalau di SMA udah ada IPA, IPS, dan bahasa sih. Itu sama kayak kurikulum sebelumnya di KBK. Tapi kalau misalkan di KBK itu kita nyebutnya ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu bahasa. Kayak gitu sih. Nah, kemudian untuk penilaian ya, yang sebelumnya teman-teman mention juga sebelumnya, jadi kalau misalkan di KTSP ini dominan, aspek penilaiannya ada pada hasil belajar. Jadi kita kan udah belajar, udah dikasih pengetahuan sama guru. Nah, itu tuh aspek penilaiannya diuji. Jadi di akhir kan bisa ada ujian tulis gitu ya, ujian teori yang udah ada materi sebelumnya, kita kemudian diujikan. Nah, di situ tuh proses penilaiannya. Hampir sama kayak kurikulum KBK. Jadi di kurikulum KBK juga sama sih, dia ada pada hasil belajar, pada penguasaan kompetensi-kompetensi tertentu ya kalau di KBK. Nah, kemudian yang terakhir adalah implementasi belajarnya nih. Kalau misalkan di KTSP itu proses pembelajarannya adalah yang kita tahu kan kebanyakan itu guru ceramah ya. Learningnya tuh berorientasi sama guru ya. Jadi guru itu ngasih pengetahuan ke siswanya, kemudian siswanya belajar dengan materi yang diberikan, dengan harus dihafal tuh biasanya kan ya. Kalau di KTSP dulu tuh. Itu sih kalau di KTSP. Bedanya sama di kurikulum berbasis kompetensi itu, kalau di kurikulum berbasis kompetensi yang kurikulum sebelumnya ini sama berorientasi pada hasil belajar. Tapi kalau di KBK ini karena dulu filosofinya adalah Pancasila, jadi kalau di sini tuh lebih menekankan juga pada keberagaman dari masing-masing siswanya. Oke, itu aja sih. Kalau buat kurikulum KTSP, mungkin teman-teman ada yang mau nambahin atau ada yang mau kasih pendapat juga nih. Kayak menarik juga nih kalau kita bicara tentang KTSP di proses pembelajarannya.
Benar-benar setuju. Kalau tadi yang tentang kakaknya Ihsan tuh kan berarti kalau KTSP ini bisa dikatakan mata pelajarannya juga beragam gitu ya, San? Iya, banyak. Mata pelajarannya juga banyak. Totalnya ada 11. Kalau misalkan kita melihat ke 2013 ya, di sini, di matriks yang udah saya buat nih, di matriks ini, yang di 2013 itu cuma 7 mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Jadi emang di KTSP itu lebih banyak sih, apa ya, penguasaan-penguasaan yang harus kita kuasain. Jadi siswa itu lebih tuntut untuk menguasai banyak hal. Oke. Berarti kalau kan semua siswa harus bisa nih semua pelajaran itu. Jadi mereka mungkin jadi kurang fokus kali ya untuk bisa menguasai itu semua. Jadi ada kebingungan nih di siswanya gitu kali ya. Bisa aja. Iya, Bisa banyak benar. penguasaan materi bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan juga kan. Benar. Ada lagi nggak nih dari teman-teman yang mau disampaikan tentang KTSP 2006? Nah, kalau di perbedaan itu mungkin nggak ada lagi, kita lanjut nih. Kalau kan tadi kita udah ini ya, udah kita diskusi ini tentang pengertiannya, kemudian kelebihannya dan perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kita masuk ke evaluasinya nih. Nah, di evaluasi itu kan evaluasi kurikulum ada beberapa model yang bisa kita gunain ya. Yang pertama itu ada model measurement, yang kedua ada kongruen, yang ketiga ada illumination, dan yang keempat ada model educational system evaluation. Nah, masing-masing model ini tentu punya karakteristiknya masing-masing. Nah, di sini kita menggunakan ini ya, menggunakan model educational system evaluation ya untuk mengevaluasi dari kurikulum KTSP ini. Nah, jadi kan kalau evaluasi ini pada dasarnya adalah perbandingan ya. Kalau di educational system evaluation ini pada dasarnya adalah sistem perbandingan gitu antara performance setiap dimensi program dan kriteria. Artinya penilaiannya adalah ketika kompetensi sudah disusun, kemudian pengetahuan sesuai dengan kompetensi tersebut sudah diberikan kepada siswanya. Nah, kan akan kita bandingkan nih seberapa jauh sih performance yang program yang diberikan dengan kriteria-kriteria yang dapat dituju sama siswanya. Nah, gimana yang teman-teman kita udah ini juga kan ya, udah maksudnya kita udah deskripsi ini, udah judgement evaluasi dari kurikulum KTSP. Iya, udah. Mungkin sebelumnya kita diskusi tentang kekurangan dari KTSP ini dulu kali ya. Oh iya, boleh. Sip. Gimana dari teman-teman? Boleh deh ya. Kemarin sempat nyari tahu juga tentang kekurangannya apa sih sampai dia si kurikulum KTSP ini digantikan dengan kurikulum 13 dan akhirnya ke kurikulum 13 revisi gitu. Jadi dari hasil yang saya dapetin, kalau KTSP ini meninggalkan celah besar dalam upaya pencapaian standar kelulusan. Mungkin standar kelulusannya masih simpang siur atau kurang adanya detail, jadi ini menjadi kekurangan bagi KTSP gitu. Terus juga KTSP itu menyimpan potensi destruktif yang dapat berakibat pada disintegrasi bangsa. Selain itu juga masih ada lagi kekurangan dari KTSP, yaitu dari sisi peserta didik menjadi kurang maksimal dalam pencapaian hasil non-akademik. Mungkin karena tadi terlalu banyaknya mata pelajaran, sehingga peserta didik itu fokus ke akademik aja gitu, untuk non-akademiknya kurang terasah gitu. Dan di sini juga dalam penerapannya, seperti yang kita sempat alamin di waktu SD, kita tahu kalau guru itu jadi lebih aktif daripada peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi karena guru kebanyakan cara mengajarkannya itu ceramah, jadi kayak guru aja nih yang aktif, jadi kurang ada interaksi dengan siswanya gitu. Dan juga kalau dari penyebaran sumber dayanya itu dinilai kurang merata karena masih banyak guru yang dinilai kurang bisa memahami dari konsep dari KTSP 2006 ini. Dan juga sarana dan prasarana pendukung KTSP ini juga kurang merata. Itu sih. Kalau ada yang mau ditambahin nih dari teman-teman risetnya, boleh banget.
Mungkin kita lanjut ke evaluasinya tadi ya. Kalau tadi Isan udah mention, kita pakai model evaluasi, Educational System Evaluation. Nah, model ini kan pakainya itu perbandingan antara performance sama kriteria internal atau kriteria eksternal. Nah, di sini ya sama yang tadi udah Salsa sebutin, yaitu kekurangan-kekurangan dari KTSP. Yang pertama itu meninggalkan celah besar dalam upaya pencapaian standar kelulusan. Nah, realitanya tapi di KTSP ini UN itu jadi satu-satunya patokan untuk kelulusan siswa. Padahal menurut ketentuan PP 19 tahun 2005 pasal 72 ayat 1, peserta didik itu dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, terus memperoleh nilai minimal, kemudian lulus ujian sekolah, dan lulus ujian nasional. Jadi nggak cuma UN aja tuh yang dijadiin patokan, tapi ada 4 kriteria lain. Kalau evaluasi itu kan pasti perlu saran atau masukan ya. Nah, di sini sarannya kelulusan siswa itu ditentukan nggak cuma dari UN, tapi juga harus dari keempat kriteria itu gitu. Terus lanjut ke si kekurangan lainnya. Nah, kriteria selanjutnya itu si KTSP ini menuntut guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, kayak yang udah di-mention teman-teman sebelumnya. Contohnya solving dan lainnya. Namun realitanya lagi, beberapa guru masih mengalami hambatan seperti keterbatasan waktu dan kurangnya penguasaan teknologi. Nah, di sini masukannya yaitu memberikan pelatihan atau training yang berkaitan dengan kurikulum maupun metode pembelajaran. Dan pemerintah setempat juga sebaiknya menyediakan berbagai sumber pelajaran kan. Sumber belajar. Lalu masih ke yang tadi, guru itu dituntut untuk menggunakan banyak metode pembelajaran. Lalu juga guru bukan satu-satunya sumber belajar, tapi realitanya masih banyak guru yang masih make metode ceramah. Jadi si siswa itu masih berpatokan dan berorientasi pada guru. Makanya banyak guru itu lebih aktif daripada peserta didik dalam proses pembelajarannya. Masukannya yaitu kepala sekolah dan guru itu sebaiknya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun RPP, silabus, lalu agar siswa itu bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir tadi yang Salsa sebutin, yaitu masih kurangnya SDM dan pemerataan sarana-prasarana pendukung. Masih banyak nih sekolah yang menurut kita itu sarana-prasarananya itu banyak yang belum memadai. Makanya sebaiknya Dinas Pendidikan itu perlu meningkatkan sarana dan prasarana di beberapa sekolah, khususnya di daerah terpencil dengan persediaan yang belum tersedia. Gitu. Kayaknya itu aja sih ya yang udah kita riset sebelumnya. Apa ada lagi, guys? Benar-benar kayaknya dari hasil diskusi kita tadi udah benar-benar gambarin seperti apa KTSP 2006, semoga ya. Semoga bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang mungkin lagi nonton video ini. Iya, benar-benar. Dari tadi hasil diskusi kita juga kita bisa tahu ya, jadi banyak faktor gitu yang membuat kenapa sih KTSP ini bisa kita tinggalkan gitu, kita sempurnakan dengan kurikulum yang lain. Karena memang banyak bolong-bolong gitu kurikulum itu yang harus pasti kita tutup. Betul. Mungkin dari secara perancangan konsepnya KTSP itu udah dinilai bagus ya. Mungkin dari penerapannya aja nih yang masih kurang gitu. Dari tadi yang kata aja. Ya, betul. Yang kata Afi, kurangnya kemampuan guru untuk menguasai teknologi ataupun prasarana yang kurang memadai itu. Iya, betul. Dan juga kurikulum itu sebaiknya mengikuti perkembangan zaman, guys. Benar. Dan juga menyesuaikan kondisi siswanya nggak sih di setiap sekolah. Benar-benar. Kayaknya segitu aja dari kami. Terima kasih semuanya teman-teman udah meluangkan waktunya untuk kita diskusi kecil-kecilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.